Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami. Dan tidak lupa juga kita semua patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena berkat dan membimbingnya, sehingga kita semua pada kesempatan ini dapat bertemu di tempat ini untuk mengikuti kegiatan presentasi kami dengan judul analisis laba rugi dan skala usaha dan industri pengrajin teknik. Dan tidak berpanjang waktu, selanjutnya dari 25 menunjukkan kami. Saya sebagai moderator yang lengkap harus berjumpa dengan NIM 082000174. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alvin Sunapuslio, NIM 0622000173. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama lengkap saya Emiliana Konstantina dengan NIM 06220013. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya dengan NIM 0622000156. Terima kasih. Dari baik untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memaparkan materi. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang tingkat pertumbuhannya yang cukup tinggi, yakni mencapai 262 juta jiwa per tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan dalam setiap tahun. Banyaknya jumlah penduduk tidak dipungkiri menjadi salah satu penyebab jumlah pengangguran. Contohnya, banyaknya jumlah masyarakat yang pendidikannya tinggi masih sulit mendapatkan pekerjaan. Banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan kebutuhan hidup semakin meningkat. Maka harus mempunyai kreativitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peluang usaha yang dilakukan masyarakat dengan menciptakan usaha yang mudah dilakukan baik secara modal hingga penjualan atau pemasaran, yaitu seperti membuat tempe. Tempe merupakan salah satu hasil fermentasi kedelai yang cukup dikenal sebagai makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Tempe mengandung vitamin B12 yang biasanya terdapat dalam daging dan juga merupakan sumber protein nabati selain sebagai sumber kalori, vitamin, dan mineral. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui analisis laba rugi dan skala usaha kaum industri pengrajin tempe di Kelurahan Tinimulyo. Yang kedua, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang usaha rumah tangga, khususnya mengenai analisis laba rugi dan skala usaha kaum industri pengrajin tempe. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilik usaha tentang analisis laba rugi dan skala usaha serta manfaat yang diperoleh dari analisis laba rugi dan skala usaha kaum industri pengrajin tempe. Kemudian alasan teori. Analisis laba rugi. 1. Pengertian laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan sistematis tentang penghasilan, biaya, dan laba rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Laporan laba rugi meringkas hasil dan kegiatan perusahaan selama periode akuntansi
tertentu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen laba rugi. Ada 3 elemen pokok yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi, yaitu yang pertama, pendapatan. Pengertian pendapatan menurut Abdul Rahman menyatakan bahwa pendapatan adalah uang. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan modal yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Berdasarkan objek pengeluarannya, biaya produksi terbagi atas 3 elemen biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang berikut, keuntungan. Secara umum, keuntungan adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Keuntungan adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jika pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Yang berikut, jenis-jenis laba rugi. Ada 3 jenis laba rugi. Yang pertama, laba kotor. Yang kedua, laba operasional. Yang ketiga, laba bersih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba, yang pertama biaya yang timbul dari perolehan. Yang kedua, harga jual produk atau jasa mempengaruhi besarnya penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Dan yang ketiga, volume penjualan dan produksi. Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut. Yang kedua, usaha. Yang pertama, pengertian usaha, dan yang kedua, jenis-jenis usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Terima kasih. Berikut metodologi penelitian. A. Jenis dan sifat penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis ini merupakan penelitian lapangan. Menurut Abdul Rahman Fatfoni, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Suatu tempat dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadinya lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Yang kedua, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupa mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian ini berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. B. Sumber data. Sumber data adalah dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendaknya diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, data primer. Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan dan sumber di mana data diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumber. Yang kedua, data sekunder. Sumber data sekunder dihasilkan secara tidak langsung. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Terima kasih.
Baik, berikutnya C. Teknik pengumpulan data. Teknik merupakan sebuah cara atau penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berdasarkan alat. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Yang ketiga, metode dokumentasi. Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode sosial. Pada intinya, metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri histori. Berikutnya, D. Analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dikategorikan menjadi suatu unit untuk penyusunan pola. Memilih akan mempelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sekian dan terima kasih. Yang berikut hasil penelitian dan pembahasan. A. Gambaran umum kelurahan Irmulyo. Pertama, sejarah singkat desa Irmulyo. Pradesa dan bentuknya kelurahan Cikal Bakal dan bentuknya kelurahan Irmulyo adalah bermula dari pecahan transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh almarhum B. Gondowardoyo yang membuka lahan di Lampung Tengah itu menjadi 3 daerah pemukiman baru, yaitu yang pertama 15 A Irmulyo, yang kedua 15 B Pulo, dan yang ketiga 15 Polos Metro. Yang kedua letak geografis. Yang berikut sejarah usaha tempe di kelurahan Irmulyo. Di kelurahan Irmulyo terdapat beberapa usaha tempe, diantaranya usaha tempe Bapak Sugino, usaha tempe Bapak Dirijo, usaha tempe Ibu Subur, usaha tempe Bapak Mulyono, usaha tempe Ibu Por, usaha tempe Ibu Lina, dan usaha tempe Bapak Kundu. Yang berikut analisa laba rugi dan skala usaha industri pengrajin tempe. Pemilik usaha menjelaskan proses produksi tempe dilakukan selama 5 jam mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Yang berikut penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan. Yang pertama, laporan laba rugi Bapak Sugino mengalami peningkatan keuntungan dari tahun 2016 sampai 2018. Rata keuntungan pada tahun 2016 sejumlah Rp1.222.760 per tahun 2017, sejumlah Rp1.138.600.000 dan per tahun 2018 sejumlah Rp161.560.000 per tahun. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan pemilik usaha dalam proses produksi tempe setiap hari. Yang kedua, usaha tempe Bapak Sugino diharapkan dengan beberapa faktor, diantaranya yaitu dengan adanya kenaikan harga bahan baku seperti harga kedelai yang tidak menentu, maka akan berdampak pada produk, sedangkan untuk harga jual tempe tetap. Yang berikut, B. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu yang pertama, pemilik hendaknya membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan membuat sangat penting
penting untuk koordinasi keuangan usaha seperti biaya produksi, biaya tambahan, dan lain-lain. Yang kedua, pemilik usaha harus memperhatikan keselamatan kerja karyawan dan memperhatikan upah karyawan. Terima kasih.